Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primita Nurmazida dari Prodi S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang video panduan pelaksanaan variasi latihan berbasis sirkuit dalam pembelajaran lompat jangkit, yang mana terdapat 8 pos variasi sirkuit. Sebelum menjelaskan variasi latihan dalam pembelajaran lompat jangkit, akan sedikit dijelaskan mengenai apa itu lompat jangkit. Lompat jangkit merupakan nomor lompat dalam cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan berlari menuju balok tumpuan, kemudian melakukan 3 kali tumpuan dan mendarat di bak pasir. Tumpuan pertama atau hop yaitu gerakan menempuh satu kaki setelah berlari dan mendarat dengan kaki yang sama. Tumpuan kedua atau step yaitu menempuh satu kaki setelah fase hop dan mendarat dengan kaki yang berbeda. Tumpuan ketiga atau jump yaitu menempuh satu kaki setelah fase step dan mendarat di bak pasir dengan kedua kaki sejajar. Pos 1. Speed. Pada pos ini membutuhkan alat berupa kun berjumlah 4 sebagai tanda awal start hingga akhir finish ketika berlari. Peserta didik melakukan lari cepat dengan jarak sekitar 10-20 meter atau dapat disesuaikan dengan sarana lapangan yang tersedia. Tujuan variasi latihan ini adalah membiasakan peserta didik untuk memaksimalkan kecepatan horizontal yang berguna pada fase awalan dalam lompat jangkit. Setelah melakukan gerakan pada pos yang dilewati, peserta didik langsung berjalan santai sembari mengatur nafas menuju pos selanjutnya. Pos 2. Hop konsisten. Pada pos 2 ini membutuhkan alat berupa kun berjumlah 10 atau 5 kun kerucut dan 5 kun piring. Jarak antar kun sekitar 1 meter atau dapat diubah dan disesuaikan dengan kemampuan setiap peserta didik. Hop konsisten dilakukan dengan cara menempuh satu kaki dan mendarat dengan kaki yang sama selama melewati kun. Peserta didik diutamakan dapat melewati kun kerucut dari awal hingga akhir. Namun, jika dirasa tidak mampu melewatinya, peserta didik dapat memilih untuk melewati kun piring. Tujuan gerakan ini adalah membiasakan peserta didik untuk melakukan fase tumpuan hop dalam lompat jangkit. Untuk mempermudah peserta didik melakukan gerakan pada pos 2, terdapat beberapa contoh pembelajaran yang dapat dilakukan, yaitu peserta didik berjalan dan bertumpu menggunakan kaki yang sama atau kanan setiap melewati kun secara perlahan. Peserta didik menempuh dengan kaki kanan secara perlahan melewati satu persatu kun sembari menjaga keseimbangannya. Pos 3. Zigzag hop. Pada pos 3 ini membutuhkan alat berupa 2 kun kerucut, 5 kun piring, tali rafia atau garis lurus sepanjang 5 meter. Peserta didik melakukan gerakan hop menyilang kanan-kiri, tepat pada tanda kun piring dan tidak menyentuh garis lurus yang ada. Tujuan gerakan ini adalah untuk melatih keseimbangan dan kekuatan kaki dalam melakukan gerakan teknik hop. Kaki tumpu diusahakan dapat berada tepat di samping tanda kun piring yang telah disediakan. Untuk mempermudah peserta didik, gerakan pada pos 3 ini dapat dilakukan secara perlahan seperti contoh di atas. Pos 4. Bounding. Pada pos 4 ini membutuhkan alat berupa hopscotch ring berjumlah 4 dengan jarak antar hopscotch ring sekitar 1-2 meter atau disesuaikan dengan kemampuan setiap peserta didik. Bounding yaitu gerakan yang dilakukan dengan menempuh satu kaki secara bergantian dengan posisi kedua kaki saat di udara dibuka lebar, yaitu kaki depan menekuk 90 derajat dan kaki belakang lurus rileks. Tujuan gerakan ini adalah membiasakan peserta didik untuk melakukan teknik step dalam lompat jangkit. Pada saat menempuh, diusahakan harus tepat di dalam circle hopscotch ring yang disediakan.
Untuk mempermudah peserta didik melakukan gerakan pada pos 4, terdapat beberapa contoh pembelajaran yang dapat dilakukan, yaitu melakukan gerakan bonding dengan berjalan dan membiasakan mengangkat kaki depan 90 derajat sebelum bertumpu kembali di dalam sirkel, serta untuk jarak sirkel dapat diperpendek sesuai dengan panjang langkah kaki peserta didik. Kemudian melakukan gerakan mengumpul satu persatu secara perlahan. Pos 5, One Step Jump. Pada pos 5 ini membutuhkan alat berupa 3 buah keset bihun dengan jarak antar keset sekitar 1,5 sampai 2 meter atau disesuaikan dengan kemampuan setiap peserta didik. One step jump adalah gerakan menumpu satu kaki secara berulang dengan sekali langkah kaki lalu menumpu kembali dengan kaki yang sama. Kaki tumpu yang digunakan harus berbeda dengan kaki tumpu saat hop, karena tujuan gerakan ini adalah untuk melatih teknik jump dalam lompat jangkit. Ketika bertumpu, kaki diusahakan tepat berada di atas keset bihun. Untuk mempermudah peserta didik, gerakan pada pos 5 dapat dilakukan secara perlahan pada setiap tumpuan, yaitu menumpu satu kaki di atas keset dengan badan dibawa ke atas, lalu mendarat dengan kaki yang berbeda. Pos 6, One Step Jump Landing. Pada pos 6 ini membutuhkan alat berupa 2 keset bihun dengan jarak sekitar 4-5 meter. One Step Jump Landing dilakukan dengan cara menumpu satu kaki lalu mendarat dengan posisi jongkok. Tujuan gerakan ini adalah untuk membiasakan peserta didik melakukan tumpuan akhir lompat jangkit hingga pendaratan dengan baik. Sebelum bertumpu di atas keset, dapat dilakukan lari kecil atau jogging dahulu, kemudian menumpu dengan kaki tumpu yang sama seperti kaki tumpu pada pos 6. Pos 7, Hop Step Jump. Pada pos 7 ini membutuhkan alat berupa 2 kun, 2 hopscotch ring, dan 2 keset bihun. Untuk jarak kun ke hopscotch ring adalah setengah sampai 1 meter. Lalu, untuk hopscotch ring ke keset bihun adalah 1 sampai 1,5 meter. Hop step jump adalah gerakan kombinasi dari pos 2, 4, dan 6 yang menjadi gerakan tumpuan keseluruhan dalam lompat jangkit. Tujuan gerakan ini adalah membiasakan dan melatih koordinasi peserta didik untuk melakukan keseluruhan fase tumpuan dalam lompat jangkit. Ketika bertumpu, kaki harus tepat berada di dalam sirkel di atas keset bihun serta tidak menjatuhkan kun. Supaya mempermudah peserta didik, gerakan pada pos 7 ini dapat dilakukan dengan cara melangkah perlahan terlebih dahulu. Dan juga bisa dengan menghafal ritme 1-1-2 atau kanan-kanan-kiri. Pos 8, Full Triple Jump. Pada pos 8 ini membutuhkan alat berupa 2 kun, 2 hopscotch ring, dan 1 keset bihun. Untuk jarak dari kun ke hopscotch ring sekitar 6-7 meter. Kemudian jarak antar hopscotch ring dan keset bihun sekitar 1-2 meter. Full triple jump merupakan gerakan keseluruhan lompat jangkit, mulai dari awalan 3 fase tumpuan hingga pendaratan. Tujuan gerakan ini adalah melatih peserta didik untuk melakukan keseluruhan teknik lompat jangkit mulai dari awalan hingga pendaratan. Kaki tumpu diusahakan harus tepat di dalam sirkel dan di atas keset. Supaya mempermudah peserta didik, dapat dilakukan gerakan dengan awalan pendek, lalu menumpu dengan jarak pendek dahulu, dan melakukan pendaratan dengan sikap jongkok secara perlahan.
Berikut ini akan disajikan contoh pelaksanaan variasi latihan berbasis sirkuit dalam pembelajaran lompat jangkit secara keseluruhan.